Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nungki Pristanti, NIM 1905121420 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019A. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum sniffing di GNS3 menggunakan Wireshark. Sebelumnya, apa itu pengertian dari sniffing? Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Sniffing bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer. Kemudian ada jenis sniffing. Ada dua, yaitu yang pertama passive sniffing dan active sniffing. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi, Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban sniffer. Passive sniffing biasanya terjadi pada hub, karena tugas utama hub membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrok dengan membaca alamat MAC address komputer klien. Beberapa tools yang sering digunakan untuk passive sniffing seperti Wireshark, TCP/DUMP, Kismet, Etherchap, DSNIF, dan lain sebagainya. Kemudian ada active sniffing. Kebalikan dari passive sniffing, active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing yang paling sering dilakukan adalah ERP poisoning, Man-in-the-Middle Attack atau MITM. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada OSI layer transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layer application dan layer physical. Untuk sniffing pada bagian layer physical biasanya dilakukan dengan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Kemudian ada cara kerja paket sniffing. Yang pertama ada collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua ada conversion, adalah dengan cara merubah data yang sudah di-collage berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada analisis, yaitu menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Kemudian ada pengambilan data. Setelah semua dilakukan, hacker akan mengambil data tersebut. Kemudian ada protokol yang digunakan untuk sniffing. Ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. Ada POP, Post Office Protocol, FTP, File Transfer Protocol, dan IMAP atau Internet Message Access Protocol. Kemudian, saya akan melakukan praktikumnya. Nah, ini saya sudah membuat project di GNS3 yang namanya sniffing. Kemudian, saya membutuhkan dua PC. Yang pertama PC1 dan PC2. Kemudian, PC1 dan PC2 ini kita hubungkan menggunakan port
seperti ini. Kemudian kita start atau kita run. Nah, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul. PC1 udah muncul. PC2 juga sudah muncul. Kita tunggu terlebih dahulu sampai muncul. Nah, kita tunggu ya. PC1 dan PC2. Ini PC1, ini PC2. Masih proses. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ini PC1 sudah, PC2 juga sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita ke network connection di PC1. Kita pilih local area connection. Kita pilih yang properties, kita pilih yang internet protocol atau TCP/IP. Use the following IP address. Kita ketikkan 192.168.1.1. Subnet masknya seperti ini. Kemudian saya besarkan layarnya supaya kelihatan. Kita klik OK. Kita klik sambil menunggu PC1 ini tersambung. Kita ke PC2 dulu. Network connection, local area connection, properties, internet protocol IP, TCP/IP. Kita ketikkan IP-nya 192.168.1.2. Subnet masknya sama. Kemudian kita save. Setelah itu kita cek yang PC1 apakah sudah terhubung. Kita menggunakan command prompt ping IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini udah tersambung ya, PC1 sudah reply from. Kemudian PC2. Command prompt sama ping 192.168.1.2. PC2 juga sudah tersambung. Setelah kedua PC ini tersambung IP-nya, kita membuat sebuah file. PC1 kita membuat sebuah file, nama foldernya yaitu rahasia. Di dalam folder rahasia ini kita membuat dokumen, teks dokumen yang bernama jangan dibuka. Nah, di teks dokumen ini kita isikan bunuh raja malam ini. Kita save. Setelah kita save, file rahasia ini kita sharingkan ke PC2. Sharing and security. Kita besarkan dulu supaya kelihatan. Share this folder rahasia. Kemudian ini kita apply di sini. Kemudian kita klikkan OK. Kita cek di PC2 apakah sudah terkirim sharingan tadi itu.
Kita buka My Document. Nah, cara ngelihatnya bisa juga menggunakan IP-nya PC1 192.168.1.1. Nah, ini dia filenya sudah berhasil terkirim. Nih, isinya Bunuh Raja Malam Ini. Nah, file jangan dibuka ini, kita akan kopikan ke My Document dari PC2. Sebelumnya kita start capture dulu. Kita tunggu dulu. Ini kita masuk ke Wireshark. Nah, seperti ini tampilan dari Wireshark. Ini udah jalan ya ini start capture-nya. Kemudian file ini kita kopikan ke My Document dari PC2. Kita cek di My Document. Nah, di My Document udah terkirim ya. Kita cek di Wireshark-nya. Sebelumnya kita matikan dulu, kita stop dulu supaya tidak jalan terus. Kita cari teks tadi di sini. Kita cari satu-satu dulu. Kita cari dulu. Nah, ini udah ketemu filenya, teksnya Bunuh Raja Malam Ini. Nah, jadi user PC3 ini dapat melihat filenya meskipun dapat melihat file yang sharingannya PC1 ke PC2 meskipun dia tidak dikirim, tidak di-sharingkan. Kemudian kita ke file export object, protokolnya ini kita pilih yang SMB. Nah, ini kita juga dapat menyimpan filenya ke user PC3. Kita dapat menyimpannya, kita klik save. Nah, ini kita klik save. Nah, kita taruh di dokumen. Sudah tersave, sudah tersimpan. Kita cek di library, di dokumen. Nah, udah masuk ke PC3. Kita buka ya. Nah, jadi kesimpulannya itu user PC3 ini dapat melihat sekaligus mendownload sharingan PC1 ke PC2. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.